Halo Sobat Jas Merah, jumpa lagi dengan saya Repa Sinaga, your personal history teachers. Sobat Jas Merah, apa yang akan kamu lakuin kalau ada maling masuk ke rumah kamu? Yeah, Tentu boy. kamu gak bakalan diam dong. Bisa-bisa terjadi perkelahian untuk mempertahankan harta benda yang kamu miliki. Nah, gambaran itu juga lah yang terjadi ketika bangsa Eropa datang ke Nusantara. Teman-teman, pada materi sebelumnya kita telah belajar bahwa bangsa Eropa datang berbondong-bondong ke Nusantara karena dorongan ekonomi, politik, dan sosial. Mulai dari mencari kekayaan berupa logam mulia, mencari kejayaan berupa penguasaan daerah, sampai pada penyebaran agama. Awalnya nih, bangsa kita menerima bangsa Eropa dengan tangan terbuka. Entah itu karena faktor ekonomi, yakni menjalin kerjasama, hubungan perdagangan, terutama rempah-rempah, dan komoditi lainnya, sampai faktor politik, yakni bekerja sama terutama untuk berperang dengan kerajaan-kerajaan musuh. Namun ternyata keramah tamahan kita itu dimanfaatkan dengan cara yang salah oleh bangsa Eropa. Karena secara teknologi dan ilmu pengetahuan mereka lebih maju dengan senjata api dan meriam-meriam yang mereka miliki, ditambah dengan strategi divide et impera. Mereka perlahan menguasai kerajaan-kerajaan di Nusantara dan melakukan monopoli perdagangan yang hanya menguntungkan pihak Eropa sampai melakukan kerja paksa atau perbudakan. Tentu bangsa kita tidak tinggal diam dong. Dengan gagah berani, senjata seadanya, dan semangat rela berkorban, kita mengobarkan perang melawan bangsa Eropa. Mulai dari perang melawan Portugis, melawan VOC, hingga melawan pemerintah kolonial Belanda. Nah, kita akan membedakan perlawanan terhadap bangsa Eropa berdasarkan waktu serta ciri-cirinya, yakni perlawanan sebelum abad ke-20 atau sebelum tahun 1908 dan setelah abad ke-20, setelah tahun 1908 atau setelah kebangkitan nasional. Adapun ciri-ciri perlawanan sebelum abad ke-20 atau sebelum kebangkitan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlawanannya bersifat lokal atau kedaerahan. Maksudnya adalah biasanya perlawanan itu terjadi karena kepentingan membela daerah-daerahnya sendiri, bukan membela kepentingan bangsa Indonesia. Misalnya perlawanan di Penegoro adalah perlawanan mempertahankan Jawa. Perlawanan Singamangaraja yang ke-12 adalah perlawanan mempertahankan tanah Batak dan sebagainya. Yang kedua, perlawanan secara berkelompok-kelompok tanpa menggunakan organisasi yang bersifat formal atau bersifat politik. Yang ketiga, dipimpin oleh seorang tokoh masyarakat yang disegani, biasanya raja atau bangsawan serta alim ulama atau pemimpin agama. Yang keempat, mengutamakan kekuatan senjata atau dengan peperangan dan kontak fisik. Walaupun dari segi persenjataan kita kalah, namun tidak menyurutkan semangat para pahlawan. Yang kelima, mudah dipecah belah karena kurangnya koordinasi yang baik antara pemimpin dan bawahannya. Ini terjadi karena perlawanan sebelum abad ke-20 biasanya terjadi secara spontan dan tanpa persiapan yang matang. Nah, sebagai contoh perlawanan sebelum abad ke-20 atau sebelum kebangkitan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlawanan terhadap bangsa Portugis, contohnya adalah perlawanan rakyat Ternate, perlawanan rakyat Demak, dan perlawanan rakyat Aceh. Yang kedua, perlawanan terhadap VOC. Di antaranya adalah perlawanan Kesultanan Mataram, perlawanan Kesultanan Banten, dan perlawanan rakyat Makassar. Yang ketiga, perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Di antaranya adalah perlawanan Patimura, perlawanan Pangeran Diponegoro, perlawanan Kesultanan Palembang, perlawanan Imam Bonjol, Perang Aceh, perlawanan Sisingamangaraja ke-12, perlawanan kerajaan-kerajaan Bali, dan perlawanan Kesultanan Banjar. Nah, Sobat Merah, itulah beberapa perlawanan masyarakat Nusantara terhadap bangsa Eropa yang terjadi sebelum abad ke-20 atau sebelum kebangkitan nasional. Siapa pahlawan favoritmu? Berikan di kolom komentar ya. Semoga kamu pun memiliki semangat nasionalisme yang besar seperti para pahlawan yang rela mengorbankan nyawanya bagi negara kita. Salam Jas Merah.